Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia dan inayahnya kita bisa memasuki hari Jumat tanggal 8 Oktober tahun 2021 yang bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Salam salawat semoga tercurah kepada uswah kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini saya sengaja membuat rekaman pengarahan ya di format YouTube ya, di aplikasi YouTube ini yang ditujukan kepada para orang tua siswa yang hari ini akan menerima rapot tengah semester, penilaian tengah semester tahun ajaran 2021-2022 tahun 2022 ya, semester pertama ya, setelah sebelumnya anak-anak kita melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester melalui online yang dilaksanakan di sekolah, dan alhamdulillah sudah berjalan lancar, dan hasil dari PTS ini, penilaian tengah semester, tentu juga berikut dengan nilai-nilai yang dihasilkan oleh putra-putri kita selama tengah semester pertama sejak akhir Juli sampai awal September 2021. Nilainya akan dikumpulkan dalam sebuah format rapot tengah semester. Tentu ini adalah merupakan rapot awal yang menjadi gambaran orang tua siswa terhadap kemampuan putra-putri kita dalam mengikuti kegiatan belajar secara online atau daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh ya, sejak pertengahan Juli ya sampai awal September, yang kemudian dituangkan dalam angka-angka nilai. Tentu nilai ini diperoleh atas tugas-tugas yang diberikan oleh para guru, yang kemudian dikerjakan oleh putra-putri kita, yang kemudian dinilai. Nah, hanya saja patut kita ketahui banyak sekali ya putra-putri kita, para siswa yang tidak merespon dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru. Ya, nanti akan orang tua saksikan nilai dari rapot tengah semester, tentu banyak yang tidak mencapai ketuntasan, kriteria ketuntasan minimal atau KKM ya, bahkan jauh di bawah KKM ya. Tentu ini bukan merupakan sebuah hal yang menggembirakan, tapi juga tidak memberikan penilaian negatif kepada putra-putri kita dengan nilai-nilai yang diperoleh sedemikian buruk ya. Mengapa? Ya karena kita ketahui proses pembelajaran yang terjadi ya sejak pertengahan Juli tahun 2021 dan awal September, proses pembelajaran dilaksanakan dengan melalui internet atau kita sebut online ya. Hanya dibakukan dalam bahasa Indonesia disebut daring atau PJJ. Kalau daring itu dalam jejaring ya, internet, atau PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim sudah menyampaikan dalam rapat kabinet ya
dan juga rapat di depan anggota DPR, ya, dia tetap bersikukuh ingin melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Karena bila terus-menerus dilakukan proses pembelajaran jarak jauh melalui internet, maka ini akan membahayakan. Nah, membahayakannya di mana? Membahayakannya yakni daya serap para siswa dalam menerima pembelajaran itu sangat lemah. Ini banyak faktor, ya. Faktor dari keberadaan gawai atau smartphone, juga faktor karena jaringan, ya, sinyal yang tidak selamanya kuat, ditambah dengan faktor lingkungan rumah yang tentunya tidak mendukung putra-putri kita untuk mengikuti proses pembelajaran jarak jauh, di mana para guru memberikan proses pembelajaran di sekolah melalui wifi dan smartphone-nya yang kemudian, ya, dikoneksikan dengan internet oleh para siswa-siswi di rumah. Nah, tentu kondisi rumah tidak akan memberikan sebuah kondisi yang kondusif untuk menerima pembelajaran. Nah, oleh sebab itulah memasuki awal September, ya, dimulai dengan Kabupaten Bogor sudah menjalankan, ya, proses tatap muka, pembelajaran tatap muka. Dan Kota Bogor sudah tahap pertama beberapa sekolah melakukan proses tatap muka. Insya Allah untuk SMP Bina Sejahtera akan dilaksanakan di pekan besok, ya, tanggal 14 kalau tidak mengalami perubahan. Bapak dan Ibu sekalian, para orang tua siswa, tentu pembelajaran melalui jaringan internet, ya, yang dilakukan melalui video conference, ya, apakah itu Zoom atau Google Meet atau juga melalui aplikasi WhatsApp, ya, yang terbatas hanya menyampaikan pesan suara atau mengirimkan pesan gambar yang di screenshot dan kemudian dikirim ke grup para siswa, ya. Jadi siswa harus membayangkan bahwa aktivitas pelaksanaan pembelajaran melalui virtual di smartphone itu seolah-olah sedang melakukan proses pembelajaran. Bagi anak-anak tertentu yang memiliki daya imajinasi yang kuat, ya, tentu itu akan menarik perhatian dan akan fokus sepanjang tidak diganggu oleh anggota rumah. Bisa saja saat belajar asik dengan smartphone, adiknya yang mengganggu atau mungkin ingin atau meminjam smartphone-nya sehingga mengganggu konsentrasi siswa. Ya, dan memang beberapa siswa, ya, menunjukkan proses pembelajaran di online secara baik, ya, sehingga nilainya pun baik. Tapi hampir, ya, lebih banyak putra-putri kita, para siswa, yang sulit mengikuti proses pembelajaran melalui online, ya. Sehingga nanti pada saat Bapak dan Ibu menerima hasil rapot PTS, penilaian tengah semester, didapati nilai putra-putri Bapak dan Ibu tidak menggembirakan karena di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM, ya, harap dimaklumi karena proses pembelajarannya pun tidak normal, ya. Dan secara teori pedagogi kependidikan, pola pembelajaran jarak jauh itu hanya bisa dilakukan di kalangan peserta didik yang sudah dewasa, ya. Makanya kan ada yang disebut dengan UT, Universitas Terbuka. Ya, kalaupun ada sekolah-sekolah UT, tetap saja dilakukannya ada proses tatap muka, ya. Nah, ini yang lebih efektif. Kalaupun ada SMP UT, ada SMA UT, itu sebetulnya, ya, merupakan proses pembelajaran yang tatap muka, hanya waktunya tidak rutin sebagaimana
pendidikan formal ya, SMP, SD, SMP, SMA formal. Ya dilaksanakannya secara rutin ya, dimulai jam 7 ya, masuk ke dalam kelas, kemudian ada proses tatap muka dengan para guru ya, kemudian ada metode pembelajaran apakah dengan ceramah ya, dengan proyektor ya, dengan diskusi dan seterusnya. Itu hal-hal yang merupakan proses pembelajaran efektif yang insya Allah dengan pola yang dilakukan di kelas dengan metode pembelajaran yang tadi saya sebutkan ya, peserta didik akan sangat menyerap ya materi yang diberikan oleh para guru ya, karena saat ini ya guru-guru sudah mendapatkan pendidikan yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan ya, bentuk-bentuk pembelajaran yang variatif, yang beragam, dan tentunya diarahkan agar putra-putri, siswa-siswi di kelas ya tidak melulu mendengarkan ceramah ya, tetapi ada variasi-variasi pembelajaran yang itu akan ya meningkatkan kemampuan daya serap dari setiap kompetensi dasar atau materi yang disampaikan di kelas. Nah, hanya saja ya patut dimaklumi dengan apa yang kita alami ya terkait dengan adanya pandemi corona ya, sejak Maret tahun 2020 pemerintah ya guna mengantisipasi terjadinya penyebaran virus corona di kalangan usia sekolah, maka bulan Maret tahun 2020 sekolah dinyatakan ditutup dari aktivitas belajar mengajar. Sedangkan aktivitas belajar mengajar dilakukan melalui online atau internet. Di tahun 2020 tidak ada format yang baku ya, sehingga putra-putri kita kelas 8 yang sekarang duduk di kelas 8 ya relatif mengalami kendala ya, dan kendala itu dialaminya hingga di tengah semester sekarang. Jadi kepada para orang tua siswa yang anak-anaknya duduk di bangku kelas 8 didapati nilainya sangat buruk ya, mohon dimaklumi. Mereka memasuki SMP ini dalam kondisi di mana proses pembelajaran dilakukan secara daring. Bahkan pola pembelajaran daring pun belum ditetapkan. Seperti apa? Kita juga masih bingung seperti apa proses pembelajaran dilakukan. Ya, sementara target-target kurikulum harus diberikan kepada para siswa. Melalui apa? Ya pastinya melalui jaringan internet. Sementara baik guru maupun siswa pun belum ya terbiasa belajar melalui jaringan internet. Sehingga tentu akan mengalami sebuah kondisi yang tidak normal ya, yang sulit ya melakukan interaksi pembelajaran ya, lebih-lebih untuk menyerap materi pelajaran. Untuk melakukan proses transaksi pembelajaran melalui online pun sudah sulit. Bagaimana dengan melakukan proses penyerapan materi yang disampaikan ya, dan ini sangat kami rasakan ada perbedaan. Mungkin kelas 7 yang baru masuk ya ada pola yang diberikan di SD ya, di mana siswa harus belajar mandiri, ambil soal, dikerjakan di rumah, dibantu orang tua. Nah, itu relatif menunjukkan sebuah aktivitas pembelajaran yang lebih baik daripada kelas 8. Ya, karena di SMP Bina Sejahtera ini ya, begitu sekolah ditutup kita melakukan komunikasi melalui WhatsApp. Ya, kita tidak berani di awal terjadinya pandemik tahun 2020 ya melakukan proses tatap muka. Bahkan ke sekolah pun ya kita tidak menginginkan para putra-putri kita. Mutlak semua dilakukan secara online ya. Bahkan proses pelepasan pun tidak terlepas dilakukan secara virtual. Ya, dan sengaja saya pun memberikan arahan di setiap menjelang pembagian rapot ya, dengan cara membuat rekaman ini dalam bentuk video yang kemudian saya masukkan ke aplikasi YouTube dan para orang tua bisa
melihatnya dengan ya mengklik link ya YouTube yang sudah saya siapkan. Ya. Ya, para bapak dan ibu sekalian, orang tua siswa, ya tentu harapan kita ya dengan kembalinya proses pembelajaran tatap muka yang saat ini sudah mulai berlangsung ya disikapi secara positif, dan harapannya saat nanti putra-putri bapak dan ibu sudah mulai melakukan tatap muka di sekolah ya, diharapkan dorongan dan motivasi dari para orang tua agar siswa pagi-pagi sudah bisa bangun dan siap-siap untuk berangkat ke sekolah ya. Jam 7 diharapkan putra-putri bapak dan ibu sudah ada di sekolah dan memulai dengan aktivitas ibadah ya, yang itu tidak pernah terputus secara online. Hanya proses sholatnya dilakukan di rumah, lalu zikir, doa, dan pembacaan Asmaul Husna, sholawat, asgil, dan tausiah diberikan secara virtual melalui Google Meet, yang itu relatif sangat minim partisipasi dari para siswanya. Nah, oleh sebab itu, manakala nanti tatap muka dilaksanakan di sekolah, tolong para orang tua mendorong putra-putrinya untuk sepagi mungkin ya, agar jam 7 sudah ada di sekolah. Karena begitu jam 7 sudah di sekolah, ya Pak Ajizi dan guru-guru BTQ akan ya melaksanakan kegiatan ibadah sholat duha, ya zikir, doa, pembacaan Asmaul Husna, salawat asgil, dan tausiah, yang itu rutin dilaksanakan hingga jam 7.40. Nah, setelah itu baru siswa akan masuk ke kelas guna menerima proses pembelajaran. Nah, hanya saja mungkin ya proses pembelajaran yang dilakukan ya masih relatif ya terbatas ya dengan materi-materi pelajaran yang tentu sesuai dengan kurikulum, hanya alokasi waktu yang masih minim ya, karena kalau normal kita pelaksanaan pembelajaran dilakukan hingga jam 14 atau jam 2. Tetapi karena masih uji coba ya, dan tentu juga harus dijaga protokol kesehatan ya, dan itu nanti akan diawasi oleh Satgas ya. Jadi siswa harus dibekali dengan masker ya, kemudian saat memasuki sekolah harus cuci tangan ya, dan tidak boleh berkerumun. Diharapkan kantin pun belum kita bisa buka. Oleh itu para orang tua agar senantiasa memberi bekal makanan bagi putra-putri orang ya yang memasuki lingkungan sekolah nanti pada saat proses tatap muka berlangsung. Ya, insya Allah nanti proses pembelajaran hanya sampai zuhur, sehingga alokasi waktu pembelajaran diberikan kepada para guru per mata pelajaran itu pun belum maksimal. Ya, mudah-mudahan dengan uji coba pembelajaran tatap muka ya, kemudian dihasilkan sebuah keputusan kebijakan yang mengembirakan, di mana para siswa ya kembali belajar seperti biasa ya dari jam 7 sampai jam 2 siang ya, sehingga proses pembelajaran kembali normal ya. Hanya tentu ada sebuah pola pembelajaran di mana ada partisipasi atau aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi di handphone atau di smartphone, yang tentu tidak lagi dengan digunakan untuk proses pembelajaran ya, tapi itu bisa saja dilakukan proses pembelajaran manakala putra-putri bapak dan ibu yang mengalami kondisi yang tidak sehat ya, ataupun sakit, demam. Kalau ingin mengikuti proses pembelajaran ya bisa dengan menggunakan smartphone ya, jadi tidak ketinggalan. Begitupun tugas-tugas bisa saja diberikan ya dengan tugas melalui
WhatsApp ke orang tuanya, ke anaknya, walaupun tatap muka, di samping disampaikan di kelas, ya, disampaikan di kelas secara lisan, agar siswa tidak lupa. Nanti gurunya bisa menyampaikan dalam bentuk pesan, ya, dalam bentuk pesan di WhatsApp, ya, bahkan disampaikan juga ke orang tuanya agar tugas yang diberikan di sekolah dikerjakan di rumah. Nah, ini harapannya para orang tua, ya, tidak merasa bebas setelah siswa putra-putrinya melakukan proses pembelajaran tatap muka di sekolah, ya. Artinya kan tetap bahwa pendidikan itu merupakan kewajiban orang tua, ya. Dan kemudian negara dibantu dengan swasta menyelenggarakan pendidikan formal dari mulai TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, ya, semata-mata itu adalah merupakan program pendidikan formal, ya. Tetapi dorongan orang tua, motivasi dan juga dukungan material dan moral oleh orang tua di rumah itu yang sangat penting, ya. Tidak sedikit para siswa, para anak didik mengalami kondisi belajar yang buruk, ya, dikarenakan, ya, kondisi rumah yang tidak mendukung. Apakah orang tua yang pisah atau tidak memberikan support, motivasi, perhatian, dorongan, ya, sehingga, ya, anak merasa tidak diperhatikan, dikucilkan, yang di masa bodohkan. Nah, itu yang sangat menjadikan putra-putri kita, ya, mengalami kondisi yang tidak menentu, akhirnya belajar pun cenderung tidak punya semangat. Nah, oleh sebab itu harapan saya selaku Kepala Sekolah SMP Bina Sejahtera Unit Dermaga kepada para orang tua, tentu perhatian, dukungan, dan juga pengawasan itu sangat dibutuhkan. Dan yang paling penting tentu adalah pembiasaan ibadah sholat 5 waktu di rumah, yang tentunya harus dicontohkan oleh kedua orang tua, ya. Dan orang tua kemudian mengajak putra-putrinya untuk sholat, dan tentunya orang tua selalu mendoakan para putra-putrinya agar senantiasa ada dalam kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, serta menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, beriman, dan bertakwa. Itu semua kembali kepada orang tua, karena anak seyogyanya adalah produk dari kita, ya. Mereka tengah digodok melalui proses pendidikan formal di SMP Bina Sejahtera, tapi itu hanya 3 tahun. Dengan selembar ijazah dan segepok buku rapot, ya, selesailah proses pendidikan yang kita berikan. Selanjutnya tentu orang tua harus mengarahkan anak-anaknya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya bahwa peran penting dan paling utama adalah peran orang tua. Kondisikan rumah untuk menjadi rumah yang ramah anak, ya. Jangan menjadikan kondisi rumah menjadi rumah yang bagikan neraka, ya. Mohon maaf, manakala anak tidak betah, tidak kerasan, ya, percekcokan yang terjadi di rumah, akhirnya dampaknya tentu kepada prestasi anak, bahkan kejiwaan anak, ya. Oleh setelah para orang tua siswa, saya selaku kepala sekolah, ya, dekatkanlah diri kita hanya kepada Allah. Doakan anak-anak kita agar senantiasa ada dalam kesehatan, ketakwaan, dan kecerdasan. Karena manakala putra-putri kita menunjukkan sebuah prestasi hidup, ya, bukan prestasi belajar saja tapi prestasi hidup, ya. Dan puncak dari prestasi hidup itu adalah manakala dia nanti kelak duduk di pelaminan bersama orang yang dicintai untuk melepaskan diri dari, ya, kelembagaan rumah tangga orang tuanya dan mendirikan rumah tangga sendiri. Karena itulah harapan kita sebagai orang tua setelah anaknya menikah, ya, kemudian mengontrak rumah atau mungkin diberi sebagian kecil dari rumah orang tuanya, tetapi pintunya pasti terpisah, ya. Nah, itulah puncak dari prestasi hidup putra-putri kita, ya. Nah, nanti selebihnya tentu merupakan kebahagiaan, ya, dan kebahagiaan yang paling tinggi manakala kita, putra-putri kita, dan seluruh keturunan kita itu dikumpulkan oleh Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.
Itu saja Bapak dan Ibu sekalian, ujangan menjelang pembagian rapot tengah semester yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.